aqsa hammil qalbi, keinginan, cita-cita hati yang terjauh adalah cita-cita atau keinginan hati yang terjauh adalah yata'allaqu bil ma'siyah, bersangkutan dengan kehidupan, dengan maisha. Kecuali kalian yang malam ini di sini bukan lagi cari makan, lagi cari santapan rohani, bukan santapan jasmani. Iya, tapi yang mau Senin baik. Saja mah luru padokan kabeh gitu. Ujung-ujungnya semuanya makan. Ujung-ujungnya mah. Dan itu yang paling urgen, yang paling substansi. Iya. Itu yang kita pahami. Ya ta'allaqu bil maisha. Faman aslahaha soluha. Kalau memang sudah punya kemapanan, makanannya, penghidupannya, ada kemapanan, sudah layak, sudah jadi pegawai negeri, sudah punya sebidang tanah, sudah punya warung, sudah punya keterampilan yang bisa mengais rezeki, ya soluha, ya akan ada sedikit ketenangan, tidak terlalu gelisah. Waman afsadaha fasada. Kalau rusak sumber kehidupannya, buat makan harinya rusak, ya rusak. Walaysa ila adamil fikri fiha sabilun, tidak ada jalan. Ya, fala sabila, walaysa sabil. Walaysa ila adamil fikri, walaysa, dan tidak ada ila adamil fikri, kepada tidak memikirkan fiha dalam maisha tadi, sabilun utawi dalan. Artinya tidak ada cara bagaimana kita mengabaikan. Kalau kita punya persoalan baju belum beli, bisa kita abaikan. Iya kan? Gendeng bocor masih bisa diabaikan. Tapi perut kelapar tidak bisa kamu abaikan. Iya. Sakit masih bisa, sakit gigi bisa diabaikan. Iya, begitu kamu sakit gigi, begitu diucal-ucal, aduh lara, tambah lara. Ya, bisa diabaikan. Cek sapu disapone latar, cek lambi dibasuh, setrika, apa-apa yang dikerjain. Iya, lihat TV, denger radio, ini kan cari kesibukan. Bisa mengurangi rasa sakit gigi itu. Tapi kalau orang kelaparan, nggak makan, bisa diabaikan. Ini satu hal yang salah satu ini yang perlu kita ketahui. Fiyasabilun bihal, bagaimanapun, li'annaha aslul bala, karena persoalan santapan jasmani, kebutuhan kita karena kita dibungkus dengan jasad ini, dan jasad perlu makan, itulah pokok pangkal ujian untuk diri kita. Aslul bala. Ya, itulah ujian yang paling terpenting dalam itu adalah ujian jasad ini yang menuntut untuk makan. Orang butuh kawin masih bisa diabaikan, masih bisa ditunda. Kebelet kayak butuh pengen kawin masih bisa dipaksa-paksa tahun depan. Nah, tapi mangan. Jadi apa ya? Sudah kita terima, kita diuji oleh Allah karena kita diberi jasad, ya bagaimanapun jasad tidak bisa diabaikan, perlu makan dong. Kecuali istilahnya dari kuntilanak ya empuk pun. Alladzi rukiba alaihi tarkibal basyariyah. Itulah asal ujian, pokok pangkal ya, yang paling substansi ujian itulah kita sebagai manusia. Karena susunan organ manusia seperti itu, yang tersusun manusia dalam susunan organ seperti itu, ada darah, ada daging, ada segala macam. Jadi kita ini dalam menjalani perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, memang kita membawa beban. Malaikat enak, langkah abot, langkah blik yang langkah kempong kan mah.
Kita gak bisa bener pak kata di malaikat mah kita nih. Dari malaikat hebat mah malaikat bener. Yang gak hebat. Yang hebat nih kamu yang benar. Karena untuk mencapai kebenaran dengan membawa beban jasad ini berat banget. Lah iya. Makanya manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Dan malaikat suruh bersujud kepada manusia. Suruh bersujud kok. Idh qala rabbuka lil malaikatis judu li Adam. Bersujud pada. Wa laqad karramna bani Adam. Anak cucu Adam dihormati oleh Allah, dimuliakan, dan semuanya harus bersujud. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Kita bentuk kamu sempurna dalam rahim ibumu. Sudah kelihatan mata, kuping, telinga, hidung, semuanya sudah kelihatan semuanya. Sudah 4 bulan dan sudah ditiupkan ke dalamnya roh dari Allah itu. Faqau lahu sajidin. Hai malaikat, bersujudlah kepada. Makanya kalau kita bertakwa, beriman, punya keyakinan dan berbuat baik, ya lebih hebat dari malaikat. Karena kita membawa beban. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan, kita lebih elek tenimbang satuan. Ulaika kal an'am, seperti balhum adallu. Kenapa? Karena kita merendahkan kerohanian kita yang ada di dalam diri kita ini. Iya, ke level binatang. Artinya kan merendahkan rohani kita. Kalau kita baik, kita mengangkat jasad kita. Itulah makanya manusia. Kalau rohani bukan badan ya, jasad. Oh ya nggak bisa kalau jasad fisik mah itu tetap ya. Ada metabolisme, ada fisiologi, ada metabolisme, ada darah mengalir, ada air, ada panas, ada segala macam. Ya, ada pembakaran, perlu kalori, perlu protein, perlu segala macam vitamin. Itu tidak bisa dihindari. Nah, rohani kita juga sama. Perlu protein, perlu kalori sama, tapi kan kalori rohani. Jasad juga perlu santapan kan? Rohani perlu santapan enggak? Perlu, makanya ada santapan rohani. Sekarang santapan apa nih? Belum tentu juga. Ngaji. Tapi bisa terjadi. Ini kualitasnya sudah sampai tingkatan santapan rohani. Karena setiap ngaji ada peningkatan kualitas. Ya, dalam keimanannya. Tapi ada lagi santapan aklani. Mung tambah cerdas bae bener beli. Jadi santapan aklani, bukan santapan rohani. Tambah cerdas, tambah pinter, tapi duduk tambah bener. Bisa terjadi di sini ada. Cerdas mah nambah siraku, tapi bener mah orang. Percaya nggak Pak Rahmat? Iya, tambah pinter. Yang bukti ini bareng ngaji ini kena debatnya lelet. Iya, tapi kelakuan mangger ora. Itu bisa terjadi. Jadi ada santapan rohani, ada santapan jasadi, ada santapan aklani. Santapan akal. Kalau ngaji fikih, santapan rohani apa santapan aklani? Aklani. Ngaji tafsir sama. Ngaji hadis sama. Nahwu sama. Semua ilmu pengetahuan itu adalah santapan aklani. Membuat orang semakin pintar. Ada peningkatan intelektualitas. Apakah otomatis orang makin pintar makin benar? Ya terpisah. Tetapi ketika bertemu, itulah yang paling hebat. Ya benar, ya pintar. Kan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Wis bener beriman, punya akidah, punya keyakinan, intelektualitasnya hebat. Itu yang mendapat darajat, mendapat posisi yang lebih tinggi. Saya kira itu aja persoalan.
Iya kan? Itulah jadi artinya gimana, bahwa jasad kita inilah menjadi beban, dan itulah kita ini dimasukkan di dalam jasad, dibungkus dengan jasad ini, itulah pokok pangkal ujian kita sesungguhnya. Dan itu tidak bisa diabaikan. Dan Islam juga tidak menghendaki nafsu ini akibat karena terjadi produksi hormon, ya kan, menimbulkan ini, akhirnya menimbulkan syahwat. Juga tidak hebat ketika Anda menghabisi syahwat itu, ya, atau mengharamkan syahwat itu sehingga akhirnya tidak kawin-kawin. Kamu tidak kawin-kawin itu nggak hebat, yang hebat yang kawin. Jadi bukan menihilkan syahwat, bukan membasmi syahwat, tapi menyalurkan syahwat dengan jalur hukum yang benar. Itu yang hebat, tersalurkan dengan benar. La rohbaniyata fil Islam. Nggak ada rohbaniyah dalam Islam. Rohbaniyah itu kepasturan, ya, artinya yang tidak kawin-kawin itu. Jadi bukan berarti orang yang tidak kawin-kawin lebih hebat. Enggak, yang hebat yang kawin. Iya. Tetapi ada kasus khusus lagi. Memilih tidak kawin karena kalau dari kawin merasa terganggu peribadatannya, itu juga bisa. Tapi kan sangat khusus sekali. Karena mereka terganggu, pengen lebih khusus lagi ibadah jalan. Nyumbah kadar mas apa ya, nasi ngerengek mana, nasi merepet. Iya. Angel ibadah diperepet dengan rabi kok. Bisa enak beli rabi mana lah, ya wes. Pakai sanggup mah. Iya, kita mau beli sanggup. Ya iya, tapi ada orang yang memang lebih nyaman tidak punya istri, ada. Dan ada wali-wali yang nggak kawin juga ada. Nikah-nikah anak itu ki. Jangan-jangan wali juga. Ya. Mungkin nggak? Mungkin. Ya kalau fana kan berarti sudah nggak ada. Dirinya sudah nggak ada, tapi kebutuhan jasadi tetap masih ada. Iya, hanya tidak ketergantungannya nggak ada. Ya akhirnya mangan saanane baik, ya kan begitu. Sampai kalaupun diuji sampai titik darah penghabisan, daripada saya mencuri, lebih baik saya mati tidak makan. Lah iya dong. Ya iya, kalau syariat, ya bagaimana caranya, yang penting kamu hidup, itu syariat dong. Dan dibenarkan oleh syariat untuk memanfaatkan kehidupan kamu, untuk melakukan apa sih kamu lakukan. Minimal artinya ya diminimalkan kerugian orang lain. Oh non, ya nyolong jago mah beli apa orang, saya nyolong pedus. Nah, umpamanya kan gitu. Nyolong pelem ya loro beli apa aja sawiwitan dunduk kabeh. Ya demi hidup sih. Andaikan aku dan kamu, kita lagi naik mobil, tiba-tiba ada orang nyabrang tiba-tiba. Kalau banting setir nabrak pohon, kalau terus nabrak orang, pilih yang mana? Ya wes, gue cerdas mana wes ya aku. Ya umpamanya, gak usah diterusin dah. Ya akibatnya artinya kita menyelamatkan hidup itu penting sekali. Itu saja persoalannya. Ya, jadi orang fana gimana? Ya fana mah tetap masih makan juga, masih berak juga, masih ketut juga. Fana tuh artinya bahwa dia sudah tidak punya kepentingan apapun. Bahwa dia semuanya yang dilakukan hanya untuk menyenangkan Allah saja.